masuk kuliah terus habis itu suruh bikin event manajemen tuh kayak oh my god, ini terakhir kali bikin kayak gitu pas zaman-zaman masih SMA coy. Apa pelajaran yang bisa kakak ambil dari semester 1 sampai semester 8 ini gitu? Kalau pelajarannya tuh yang bener-bener ini aku tuh kayak lo tuh nggak bisa stuck, kayak lo nggak bisa udah lo diem kayak meratapi gitu, aduh nggak bisa. Itu di mana-mana tuh anak mahasiswa itu dipaksa untuk menyelesaikan masalah yang ada karena banyak yang macam-macam. Akhirnya di BSI ini itu mengadakan semot pengganti ospek. Semot itu seminar motivasi. Hai Saners, para pejuang SMA dan SMK di luar sana. Selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan kuliah. Aku adalah Safuro, suara baru dari Majalah Sunday yang bakal nemenin kalian di segmen Bekal Masuk Kampus. Di sini aku nggak sendirian karena ditemenin sama narasumber yang super duper kece nih. Boleh banget nih Kak, perkenalan diri dulu. Boleh di-mention nama IG-nya, asalnya dari mana, terus dulu alumni SMA mana? Halo Saners, perkenalkan aku Jessica Rimba Dewi, aku biasa dipanggil Jessica. Aku mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika di Pemuda Rawamangun, tepatnya di Jakarta. Saat ini aku semester 8. Tuh. Wah, seneng banget ya kita hari ini kedatangan KJJ. Jadi, karena ini adalah segmen Bekal Masuk Kampus, boleh nggak Kak diceritain tentang perjalanan Kakak perjuangin kampus ini sampai sekarang udah resmi jadi mahasiswa? Boleh. Aku tuh awal-awal tuh masuk tahun 2020. Pas banget lagi COVID-nya kan nih, baru-baru COVID masuk. Jadi aku tuh dibilangnya angkatan COVID ya, gitu. Nah, itu tuh perjuangannya tuh aku tuh awalnya, aku kan karena kan aku lulusan itu SMA-nya disclaimer nih, aku lulusan SMA itu tahun 2013. Dan aku baru mulai untuk kuliah itu 2020 karena keasikan kerja sih ya. Jadi kayak motivasi kuliahnya nanti aja sampai akhirnya di 2020 aku memutuskan udah deh kuliah karena kok kayaknya kegiatannya gini-gini aja gitu kan. Sedangkan teman-teman aku yang seangkatan aku tuh waktu lulus udah pada S1, ada yang lagi ke S2. Jadi kan kayaknya kita perlu nih ya untuk ke S1 gitu. Oke, menarik ya perjalanannya gitu. Kalau diterima di suatu kampus kan biasanya yang paling bikin deg-degan tuh kalau misal masa-masa ospek ya Kak. Kira-kira ada nggak cerita menarik atau culture dari Universitas Bina Sarana Informatika di masa-masa Kakak ospek? Kalau untungnya nih di BSI itu dia nggak ada ospek karena kan ditiadakan kan tuh nggak boleh karena banyak yang macam-macam. Akhirnya di BSI ini itu mengadakan semot pengganti ospek. Semot itu seminar motivasi. Jadi isi seminarnya tuh anak-anaknya mereka, alumni mereka atau mahasiswanya yang sudah bisa berkarya. Contohnya kayak waktu itu ada yang udah buka kayak teknik buat mesin gitu deh, dia bikin mobil segala macam itu. Jadi mereka yang ngisi seminarnya tuh. Seru sih sebenarnya. Jadi bikin kita tuh kayak terpacu ya supaya nih lulus nih berarti bisa nih gue nih jadi gini gitu. Bener ya, langsung ada bukti nyata nih ya di depannya soalnya. Walaupun kenyataan di lapangan kita nggak tahu ya proses apa yang mereka jalani, tapi kan kita sebagai mahasiswa butuh motivasi gitu. Iya, apalagi mahasiswa baru kan, pasti lagi semangat-semangatnya tuh. Betul. Oke, berarti kalau misal dari lewat Zoom gitu kan ya berarti, apalagi kakak dulu masa-masa ospeknya waktu masih COVID. Berarti itu gimana nih Kak? Kalau udah begitu terus nyari temennya tuh gimana gitu? Apalagi orang-orang bilang nyari temen di masa perkuliahan itu kan nggak gampang. Terus ditambah lagi kakak waktu itu di masa-masa pandemi, itu gimana Kak? Itu tuh aku awal-awal itu pas ospek temennya tuh kayak jadi kan kita pas sudah masuk itu udah ada kayak grup kelas gitu kan. Nah dari grup kelas itu kita belum pernah ketemu muka sama sekali, jadi kita cuma tahu namanya aja gitu kan. Mulai dari situ ngobrol nanya-nanya
akhirnya oh ternyata deket nih sama rumah, itu sih cara nyari temennya gitu. Jadi kan dari misalkan nih kayak aku waktu itu kan kenalnya pertama sama Surya, ternyata Surya kan ada di Sumur Batu daerahnya kan, akhirnya kita ketemu di situ. Nah dari Surya itu ternyata dia ngajak juga nih anak di kelas aku sama di kampus aku tuh yang seangkatan nih sama kita, gitu sih cara pertemanannya, kayak beda dari yang lain ya sebenarnya. Tapi bisa ya berarti meskipun ada pandemi gitu ya tetap bisa gitu nyari temennya. Keren sih. Bisa tetap cuman caranya aja yang beda. Iya benar. Terus berarti Saners nih udah bisa kegambar ya atmosfernya dulu di masa-masa pandemi tuh, masa-masa perkuliahan tuh seperti apa gitu. Nah, sekarang aku mau nanya fokus ke jurusan kakak. Kakak nih ambil jurusan apa? Aku tuh ilmu komunikasi. Wah, kita sama. Oh iya, aku ilmu komunikasi juga. Wah. Bener. Kenapa tuh alasannya ngambil ilmu komunikasi? Kenapa? Alasannya ngambil ilmu komunikasi nih apa, Kak? Jadi gini, aku tuh anaknya kan seneng ngomong, kan. Cuman kayaknya kalau misalnya kita ngomong itu jadinya kayak otomatis, terus juga tunggu sebentar. Aku kan kerja juga bagian penjualan nih. Di Mendem kan sebagai penjualnya kan. Otomatis kita butuh pelajaran dong bagaimana cara penyampaian yang baik, cara ngebuat customer tuh biar tambah yakin nih ke kita, kan. Jadi ya udahlah, aku coba untuk ngambil ilmu komunikasi. Tadinya tuh di BSI ini ilmu komunikasinya adanya kelas siang, sedangkan aku butuhnya kelas karyawan kan. Nah, untungnya tuh pas banget, mungkin emang rezeki ya. Pas aku daftar di sana ternyata tuh sudah ada yang kelas malamnya. Tadinya udah mikir kalau ternyata nggak ada kelas malamnya tuh pengen ngambil bagiannya sebentar, kayak sebagai tim belakang aja gitu loh. Bagian belakang misalkan kayak kita sebagai pengambil kamera segala macem gitu kan. Akhirnya ternyata bagian komunikasi ada nih. Wah pas banget, ya udahlah akhirnya aku gas aja langsung gitu. Ya benar-benar keren sih gitu ya. Jadi perjuangannya tuh nggak cuma di memperjuangkan ilmu komunikasi, tapi kelasnya juga ya berarti. Serba dadakan banget sih semuanya ya. Tapi keren, udah bertahan sampai semester berapa ini gitu? Aku semester 7, ini semester 8 lagi OTW nih. Keren banget gitu, maksudnya perjuangannya kayak gitu sekarang masih tetap bertahan, apalagi kakak kan sambil kerja kan. Iya gitu, jadi keren banget sih. Berarti kalau misal di ilmu komunikasi kan pasti banyak project nih ya kak. Nah kalau misal ada project kayak gitu tuh dapat dana dari kampus nggak kak? Kalau sejauh ini sih nggak ada ya, malah kita yang ngeluarin dana sendiri. Kayak waktu itu aku tuh di semester 6 itu sempat ada event management. Jadi kita tuh kayak event besar yang ada di setiap angkatan. Lalu kita ya udah itu patung-patungan untuk bikin event itu. Jadi kampus tuh benar-benar tidak menyediakan dana segala macam, kita yang cari sendiri. Gitu. Mungkin maksudnya tujuannya bagus ya, supaya kita tuh bisa paham bener-bener gitu. Prosesnya seperti apa, tahapannya harus gimana gitu. Iya ya, apalagi kan project-project ilmu komunikasi kan memang ada yang berhubungan sama bisnis juga kan. Betul. Jadinya emang disuruh berjuang sendiri ya di situ. Iya, kita cari tempat sendiri, kita cari sponsornya sendiri. Terus diproduksi sendiri juga. Betul, gitu. Ya benar sih, benar gitu. Terus kita kan lagi ngomongin tentang dana nih ya, berarti berhubungan sama uang. Kalau misal mau berkuliah di sana itu kira-kira perlu nyiapin uang berapa sih kak? Kalau seingat aku nih ya, 3 tahun yang lalu tuh pas aku daftar itu, untuk uang biaya per semesternya itu karena kelas malam, jadi 3.080.000 itu per satu semester? Ya. Lalu untuk uang pangkal ya dibilangnya SSP itu sekitar 2 juta, dibayarnya 2 kali dicicil. Oh gitu, tapi itu memang rata semua kayak gitu atau berdasarkan apa nih kak? Kalau ini sih aku lagi ngebahasnya untuk S1-nya ya. Iya ya. Gitu. Kalau untuk D3-nya dia beda lagi biayanya. Lalu untuk kelas pagi juga berbeda karena untuk kelas malam itu ada biaya tambahan 500.000. Oh
Oh gitu. Berarti kalau kelas pagi otomatis lebih murah ya? Tuh. Kalau sekarang sih ini tadi aku coba cari-cari itu untuk kelas malam itu sekarang naik jadi sekitar, tunggu aku cari datanya dulu, tadi aku udah lihat. Untuk kelas paginya dia sekarang 3.080.000. Lalu kalau untuk kelas malamnya itu naik 500.000 lagi deh kalau nggak salah. Itu Kak. Nih untuk kelas paginya bener 3 jutaan, 3.080.000, lalu untuk kelas siangnya dia tambah 500. Masih normal lah ya, nggak yang kayak berpuluh-puluh juta gitu. Iya, aduh pusing kalau itu. Oke, kakak sendiri kan berarti bukan anak rantau ya? Enggak, aku asli Jakarta. Iya, berarti kalau misal jadi anak rantau yang hidup di sana, itu kira-kira bertahan hidup tuh ngabisin duit berapa tuh? Sebulan lah ya. Sebulan itu kemungkinan untuk satu semesternya itu kita nabung selama 5 bulan itu sekitar 700.000 lah ya. Kita genepin 700.000 itu selama 5 bulan. Terus sama uang kosan tuh sekarang sekitar 800-an ya. Itu udah 1,3 ditambah sama makan segala macam ya 2,5 kali ya. Ya 2,5 itu butuhnya normal ya. Masih normal. Gak yang kayak berlebihan gitu. Iya, masih bisa ditabung lah ya. Iya. Jadi nih berarti para Saners nih bisa nyiapin budget dari sekarang. Udah ada kira-kira nih, udah ada kisaran berapa yang harus disiapin kalau mau kuliah di sana gitu kan ya. Betul. Oke, karena kita tadi udah ngomongin tentang biaya, aku mau nanya nih. Kan kalau di ilmu komunikasi kan lebih banyak project ya daripada materinya. Materi itu paling ada di semester 1, paling banyak gitu kan. Berarti lebih banyak kan project. Kakak tuh ada nggak project yang bikin berkesan banget buat kakak tuh project apa? Ada, di project event management itu. Jadi aku kan karena udah lama kali ya lulusan 2013 tiba-tiba kuliah lagi tahun 2020 tuh berarti kan beberapa tahun itu kita nggak sama pelajaran, otomatis juga kita tahunya cuma kerja kan udah ada yang ngatur kan, nih kamu bagiannya di sini ya, udah fokus ke sini aja. Pas masuk kuliah terus suruh bikin event management tuh kayak oh my god, ini terakhir kali bikin kayak gitu pas zaman masih SMA coy. Gitu kan. Jadi itu berkesan banget sih, bener-bener sampai rela nggak masuk kerja, izin nggak masuk demi melanjutkan project itu. Tapi hasilnya memuaskan sih Kak. Di situ bener-bener kebersamaannya tuh berasa banget. Walaupun ketika prosesnya tuh kita ada yang marah-marah karena kan harus ganti lagi proposalnya, ternyata revisi gini segala macam gitu. Karena proses kalau manajemen kayak gitu kan nggak yang langsung jadi gitu kan. Pasti ada bagian-bagian, terus nyatuin sifat-sifat teman-teman yang bermacam-macam juga. Jadi tantangannya tuh nggak cuma di projectnya aja, tapi sama orang-orangnya juga gitu kan. Iya 38 orang loh, lumayan loh ngatur kayak gitu, ngatur-ngatur sabar kita tuh. Hampir sekelas ya berarti? Iya, satu kelasnya tuh 38. Bisa. Wah gila sih, itu keren banget sih. Satu project buat sekelas. Iya. Itu kan pasti ide kan banyak banget. Jadi satu tuh kayak pasti ada tuh momen-momen kayak pengen ide gua nih yang diambil, pengen ide ini yang diambil gitu kan. Iya. Bahkan aku kan bagiannya dokumentasi. Bahkan dokumentasi pun ada lagi nih ribut-ributnya gitu kan. Maunya harus pakai kamera ini segala macam. Sedangkan kita tuh cuma adanya tuh iPhone doang paling bagus gitu kan. Kalau pakai bisa sih sebenarnya pakai kamera, cuma kan kalau kamera itu dia kan gede memorinya, sedangkan kita kan ya gimana caranya yang gampang deh, yang bisa tinggal kirim, masukin ke Google Drive, terus habis itu kirim ke dosen gitu kan. Gitu, akhirnya ya ujung-ujungnya sih tetap kita akhirnya mempermudah lah, kita cari yang paling gampang deh, kita pakai handphone aja gitu. Iya sih, pasti kalau kerja berkelompok tuh ada aja tantangannya gitu.
Bener sih, berarti kakak sendiri udah mateng banget ya, udah masuk ilmu komunikasi, terus udah kerja juga, tapi sebenarnya prospek kerja buat jurusan ilmu komunikasi tuh apa sih kak? Kalau sekarang tuh udah banyak ya. Kalau dulu kan kita taunya ilmu komunikasi itu kitanya ke kayak jadi wartawan. Kan kalau sekarang kan kita bisa bikin podcast kayak gini, terus habis itu kita bisa jadi bikin seminar juga gitu. Lalu banyak sih Kak, yang paling gampang tuh waktu itu aku sempat ngelamar jadi asisten pribadi. Karena kan Wah, asisten pribadi juga butuh komunikasi kan. Itu iya apalagi kalau jadi banyak sih. asisten kan juga manajemennya harus bagus ya, kalau jadi asisten. Iya, Iya betul. sih, Dia harus bisa benar-benar. menjual komunikasi. Ya, jadi buat Saners yang mau masuk ilmu komunikasi, prospek kerja di ilmu komunikasi tuh luas banget gitu. Apalagi ilmu komunikasi ini sering dijuluki buat orang-orang yang kebingungan sebenarnya. Iya, Saking saking luasnya prospek kerjanya, jadi udahlah masuk ilmu komunikasi aja, bisa ke arah kamera, bisa ke broadcasting, bisa betul. jadi Bisa apa sekretaris aja. gitu. Iya, Karena benar. semua butuh komunikasi kan. Ya, Bahkan hukum pun kuncinya butuh memang ilmu komunikasi. ya, benar-benar. Kuncinya memang di komunikasi. Selama komunikasinya baik, pasti kerjanya juga lancar gitu kan. Betul. Ya sih, menarik. Jadi kakak Oke. nanti nggak usah bingung-bingung nih. Kalau Ya, lulus mau jadi apa? Udah gampang Kak Cincai. Sekarang semua ilmu komunikasi itu terpakai. ya, nggak ada yang nggak terpakai ya. Bahkan berantem-berantemnya juga bisa nemuin problem Butuh solving-nya kan. komunikasi. Butuh komunikasi. Benar, menarik banget sih. Oke, sekarang paling kita kan berarti kakak nih udah nyampe di semester 8 ya tadi. Tuh. Apa pelajaran yang bisa kakak ambil dari semester 1 sampai semester 8 ini gitu? Kalau pelajarannya tuh yang bener-bener ini aku tuh kayak lo tuh nggak bisa stuck. Kayak lo nggak bisa, udah lo diem kayak meratapi gitu, aduh nggak bisa. Itu di mana-mana tuh anak mahasiswa itu dipaksa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Gitu. Terus habis itu apa ya? Kalau untuk mata kuliah yang paling aku berkesan tuh selain event management itu ada fotografi. Aku dapat fotografi di situ bener-bener dipaksa untuk bisa. Jadi foto itu bukan hanya sekedar foto, tapi komunikasi tanpa komunikasi secara tidak langsung gitu ya, by visual gitu. Jadi hasil foto lu, hasil karyanya itu harus bisa bicara, harus bisa ngasih tahu ini tuh tujuannya apa. Itu susah sih, dan kita harus banget bisa tuh. Itu berkesan banget tuh. Ya, dalam banget gitu maknanya. Cuman dari sebuah gambar, tapi kita disuruh nih gambar harus bisa dimengerti sama orang nih maksudnya apa Iya, gitu ya. betul. Keren banget sih, keren banget. Oke, paling terakhir nih, kakak ada nggak pesan-pesan buat Saners di luar sana yang masih SMA atau SMK yang lagi kebingungan nih mau kuliah di mana atau lagi mempertimbangkan mau ambil jurusan apa? Ada pesan-pesan nggak Kak JJ? Kalau pesan dari aku tuh, kita tuh jangan males ya. Kita harus cari diri kita tuh kemampuannya, kepengennya tuh di mana. Itu harus digali. Kalau udah tahu tujuannya nih maunya, tujuan hidupnya tuh apa, berarti kita harus bisa kembangin gitu. Karena nggak semua manusia itu bakatnya dari lahir. Ada yang kita mesti cari sendiri, kita yang bikin sendiri, kita yang tumbuhin sendiri bakat itu. Tuh. Nggak ada orang males yang bisa sukses, dan nggak ada orang sukses yang males. Karena aku termasuk yang salah satu, dulu tuh aku tim kebut semalam. Sampai akhirnya pas aku magang, kan bikin laporan, itu bener-bener nggak bisa. Kebut semalam tuh bener-bener kelabakan banget sih. Nggak tidur loh aku bener-bener. Perkara bikin laporan. Gitu. Intinya jangan males. Semangat terus. Itu sih dari aku. Aku setuju banget sih yang Kak JJ bilang kalau bakat tuh nggak semuanya dari lahir tapi bisa diasah gitu kan. Karena tujuan kita hidup kan memang untuk berkembang ya. Kalau misal dapat bakatnya dari lahir nggak adil buat orang-orang yang masih bingungan gitu kan ya. Betul. Jadinya jangan pesimis dulu kalau misal merasa belum punya bakat dan lain.
karena masih bisa dicari, masih bisa diasah gitu, dicari bagian mana nih yang aku bisa gitu kan. Iya. Oke, keren banget sih, menarik banget ya. Itu tadi cerita keren dari Kak JJ tentang Universitas Bina Sarana Informatika. Jangan dilupain bekal-bekal masuk kampus yang udah disampaikan sama kakaknya. Aku sendiri seneng banget sih dapat insight yang menarik, banyak juga. Terus buat Saners di luar sana yang mau dapetin insight lebih banyak lagi, bisa banget follow media sosial Majalah Sunday di Instagram @majalahsunday atau di TikTok Majalah Sunday. Aku Sakura dan narasumber kita, Kak Jessica Rainma Dewi, pamit undur diri. Sampai ketemu di bekal masuk kampus selanjutnya. Bye!